Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian jelang berbuka Masjid Syuhada rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan juga kita masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam hal kegiatan yang rutin kita lakukan, dalam hari ini juga kita sudah melakukan puasa di bulan Ramadan. Di sini hari ini sudah berapa Bapak sekalian puasanya? Sudah 24. Ada yang 25 enggak kira-kira? Belum ya Bu ya? Ya. Jadi hari ini puasa kita yang ke-24. Semoga Bapak Ibu sekalian masih diberikan nikmat sehat dan juga diberikan nikmat kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dalam kesempatan sore hari ini bahwa tema yang kita angkat adalah manajemen waktu menjelang akhir Ramadan 1445 Hijriah. Kalau Bapak Ibu sekalian mendengar terkait dengan waktu, ya, mendengar terkait bagaimana manajemen waktu kita berbeda-beda, ya. Kalau dalam satu hari kita sama, nggih Bapak Ibu sekalian. Satu hari kita mendapatkan waktu 24 jam. Kalau dalam satu jam berapa menit Bapak Ibu sekalian? 60 menit. Dalam satu pekan kita sama juga 7 hari. Kemudian di dalam satu tahun kita juga sama 12 bulan. Ada enggak sampai 13 bulan Bu? Ada Bu ya? Gaji 13 ada enggak Bu ya? Ya, yang ada cuma gaji 13. Tapi kalau bulannya kita sama. Maka kalau berbicara dengan bulan dan juga tahun ini, kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana menggunakan waktu, bagaimana menggunakan komitmen kita dalam melaksanakan kehidupan dunia ini. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita pahami betul, yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana amal ibadah kita kepada Allah. Bagaimana amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Silahkan kita melakukan kegiatan apapun di dunia ini. Mau bekerja silahkan, mau jadi pimpinan silahkan, mau jadi direktur silahkan, atau mau jadi bawahan juga silahkan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berhadapan dengan Allah, tentu berbicara amal apa yang kita bawa nantinya, ibadah apa yang sudah kita lakukan.
Puasa apa yang bisa kita laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau mungkin dengan ibadah-ibadah lainnya, terutama Bapak Ibu sekalian yang ikut iktikaf pada hari ini ya, udah berapa hari di Masjid Syuhada. Maka itulah membedakan kita di antara makhluk-makhluk lainnya dengan manusia-manusia lainnya, bahwa amal ibadahlah yang membedakan kita di hadapan Allah. Tidak perlu Bapak Ibu sekalian berbangga diri dengan apa jabatan hari ini. Ya, tidak perlu dibanggakan bahwa hari ini saya adalah pimpinan. Tidak perlu dibanggakan juga bahwa saya hari ini sebagai pemimpin dalam kajian ini. Ya, saya menyampaikan kepada ibu sekalian untuk introspeksi diri bagi kami yang menyampaikan, dan juga kepada ibu sekalian bisa memberikan dampak luar biasa setelah kajian ini nantinya. Maka kalau berbicara waktu Bapak Ibu sekalian, tidak bisa kita mundur. Ya, kalau sudah berjalan ya mungkin lagi kita balik. Oh iya, saya tadi sahur lupa ya gitu. Iya, caranya sahur lagi gitu. Tidak bisa. Sahurnya besok lagi untuk hari Jumat depan, Jumat besok. Nah, maka kita dalam hal ini manajemen waktu yang harus kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Mulailah tata diri kita, mulailah kita konsep diri kita agar apa? Agar Bapak Ibu sekalian tidak menyesal nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Agar Bapak Ibu sekalian nanti tidak menyatakan bahwa begini, ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Cukup dalam satu hari saya akan beramal soleh kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Cukup hanya satu hari saja, maka amal ibadah yang ada pada diriku atau nilai atau harta benda yang ada pada diriku semuanya akan kuberikan kepadamu ya Allah. Kalau sudah terlambat tidak bisa lagi, karena manusia akan meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Setiap yang hidup pasti akan mati. Apapun itu bentuknya. Allah tidak pandang bulu. Kalau kita punya harta banyak ya tidak usah, mungkin diundur gitu ya. Kita punya jabatan ya, kita punya wewenang ya udah nanti saja ya Allah, saya diundur aja meninggal dunia gitu. Tidak bisa. Maka Bapak Ibu sekalian, manajemen waktu ini harus kita tata, harus kita buat sedemikian rupa. Karena bagaimana Bapak Ibu sekalian, mungkin ini kita sadari betul, ketika manajemen waktu kita terhadap dunia luar biasa, gitu ya. Yang terutama kami juga Bapak Ibu sekalian menyampaikan, bagaimana dari pagi hari, siang hari, sore hari sampai malam semuanya terdaftar dengan list-list yang bagus. Saya hari ini berbuka di Masjid Syuhada, nanti tarawih di Masjid UGM, nanti sahur saya di Masjid UII, nanti ini semua kita sudah siap semua itu gitu. Ya, itu adalah amal ibadah baik Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian bagaimana manajemen waktu yang ada pada Bapak Ibu sekalian, semuanya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuara kepada Allah. Ketika ibu sekalian datang pada sore hari ini di Masjid Syuhada, bermuara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena untuk takjilan berbuka di sini hanya mendapatkan nasi kotak saja, tidak. Tetapi datang ke sini melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk mendapatkan amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Melangkahkan kaki menuju Masjid Syuhada ini pada sore hari ini untuk mendapatkan ilmu pengetahuan agar bisa saya berikan nantinya ke anak cucu saya. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian, mulailah kita tata agar kita tidak menyesal, agar kita tidak berkeluh kesah nantinya. Al-Quran menyatakan, innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia suka berkeluh kesah. Suka mengeluh, suka berkeluh kesah, itulah tipikal kita. Tapi kalau jamaah Masjid Syuhada ini alhamdulillah tidak suka mengeluh ibu ya. Insya Allah apapun yang terjadi, hambatan apapun, halangan apapun ke depannya akan kita lewati. Kalau memang ada halangan, kita perjalankan, mulai kita proses kehidupan ini. Ternyata ada hikmah setiap masalah tersebut. Ternyata ada hal yang dapat saya ambil ibrah setiap masalah yang saya dapatkan. Ternyata ada suatu ibrah yang dapat saya ambil ketika saya dapat ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mulailah kita merenung. Hari ini sudah sejauh mana waktu yang kugunakan? Hari ini sudah amal ibadah apa saja yang saya lakukan? Hari ini atau sebulan penuh di Ramadan ini sudah apa saja yang lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Mulai kita muhasabah diri, mulai kita introspeksi diri.
Karena apa Bapak sekalian? Kita berharap bermohon kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah aku kepada Ramadan tahun depan agar aku bisa memaksimalkan ibadah dari tahun-tahun sebelumnya. Ya Allah ya Tuhanku, kembali sampaikanlah aku kepada Ramadan tahun depan agar aku bisa itikaf di Masjid Syuhada, gitu ya. Jadi doa-doa kita, harapan-harapan kita sudah diijabah. Tinggal insya Allah tahun depan kita berharap lagi agar usia kita dipanjangkan oleh Allah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Maka dalam hal ini manajemen waktu yang kita dapatkan dari Allah kita ambil dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, demi keadaan Allah bersumpah. Demi waktu sore, ya. Ini sore kita nih, menunggu waktu sore yang dimana cuma berapa jam akan menunggu waktu berbuka. Ketika waktu sore, demi keadaan sore, demi keadaan waktu ini, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kami sampaikan, waktu kita sama dalam satu hari 24 jam, dalam 1 jam 60 menit, dalam 1 tahun 12 bulan. Tidak ada perbedaan di antara kita Bapak sekalian. Tapi yang membedakan adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ya. Jadi Bapak sekalian mau nggak merugi kira-kira? Enggak ya Pak ya. Udah 24 hari kita beramal soleh di Ramadan, ternyata gara-gara amal keburukan kita menghapus semua amal ibadah kita kepada Allah. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihat. Agar Bapak Ibu sekalian tidak merugi, apa kata Al-Quran ini, Quran surah Al-Asr ini, illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Udah masuk belum Bapak Ibu sekalian beriman nih? Insyaallah ya. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sekalian hadir sore hari ini untuk mendapatkan berkah dari Allah. Karena Bapak Ibu sekalian insyaallah hadir pada sore hari ini, kita berbuka bersama untuk mendapatkan pahala dari Allah. Agar sore hari ini Bapak Ibu sekalian menunggu berbuka sekaligus melaksanakan sholat maghrib di Masjid Syuhada ini. Itu bagian dari amal kebaikan. Mengapa demikian? Kita tidak akan merugi kata Allah kalau kita beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang patuh kepadaku, kata Allah, bertakwalah engkau dengan sebenar-benar takwa. Lakukanlah solat dengan benar-benar khusyuk. Lakukanlah ibadah benar-benar menghadap Allah tanpa ada paksaan dari siapapun, ya, tanpa pamer dengan siapapun dan tanpa menyakiti orang lain. Ya, itu orang-orang beriman Bapak sekalian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ya, ini target kita ini, bahwa tujuan akhir kita adalah husnul khotimah, mati dalam keadaan kebaikan. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam agama Islam. Tapi agama Islam yang seperti apa Bapak sekalian? Apakah kita hanya berKTP Islam saja meninggal dunia? Ya tidak. Kita berKTP Islam tapi tidak beramal soleh. Kita berKTP Islam tapi tidak pernah melakukan puasa di bulan Ramadan, merugi. Apalagi kita berKTP Islam, kita berbangga diri bahwa umat Islam terbanyak adalah Indonesia. Wah, itu ya, kita merasa bangga ini. Ada sekitar 240 juta sekian jumlah umat Islam
terbanyak di Indonesia. Kita seolah-olah berbangga diri. Ternyata kalau dihitung-hitung, ditimang-timang yang beramal soleh tidak sampai 200 jutaan. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pilihan dari Allah yang sudah hadir pada sore hari ini untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian kata Al-Quran ini juga, janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ini maknanya adalah makna yang terdalam agar kita betul-betul menjalankan syariat Islam, agar kita betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah. Ya, kalau selama ini kita masih bolong-bolong dalam ibadah sholat, tidak apa-apa Bapak sekalian. Ya, karena apa? Dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kepadaku, kata Allah, dengan taubatan nasuha. Taubatan apa? Taubatan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau salah ya alhamdulillah, tetapi kita harus menyadari kesalahan itu, harus kita mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tobat apa Bapak sekalian? Taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, semurni-murninya, dan tidak mengulangi dosa tersebut, tidak mengulangi maksiat tersebut. Maka itulah sebagai taubatan nasuha. Maka yang pertama tadi Bapak sekalian, agar kita tidak merugi dalam menggunakan waktu ini, dalam kehidupan dunia ini, jadilah hamba yang beriman. Kemudian terkait dengan keimanan Bapak Ibu sekalian, kalau kita sadari betul, kalau semakin tinggi, semakin kuat keimanan kita kepada Allah, maka mendengar ayatnya saja, mendengar bacaan lantunan ayat Al-Quran, menambah keimanan kita, menambah kehusuan kita untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang bahagia, dengan hati yang begitu senang untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu yang pertama Bapak sekalian. Kemudian yang kedua, agar kita tidak merugi, kata Allah dalam Al-Quran, maka kerjakanlah kebaikan. Apa Bapak sekalian? Kerjakanlah kebaikan atau mengerjakan kebajikan. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, dalam sore hari ini Bapak Ibu sekalian sudah melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir di Masjid Syuhada untuk mendengarkan tausiah jelang berbuka. Kemudian kita lanjut nanti untuk berbuka bersama. Setelah itu insya Allah kita lakukan sholat maghrib berjamaah. Kemudian ada yang pulang melakukan sholat tarawih di rumah atau di masjid lain, atau menunggu di sini untuk melakukan sholat tarawih. Maka semuanya adalah hal-hal kebaikan yang dilakukan untuk memperbaiki amal soleh kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau berbicara mengerjakan kebajikan, apapun itu yang kecil pun dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bentuknya Bapak Ibu sekalian? Ya, dengan tegur sapa, senyum saja adalah kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya, karena apa? Kadangkala Bapak Ibu sekalian mungkin ketemu di pasar, ketemu di mal dan sebagainya. Ternyata kita sudah kenal, kemudian lupa. Oh iya, ternyata ada Ustadz Hengki gitu ya. Saya kenal itu di Syuhada, tapi tak sapa kok nggak noleh gitu. Ada rasa sakit di dalam hati kita gitu ya. Ada rasa tergores, wah kenapa berarti itu? Apakah Ustadz itu sombong dan sebagainya, atau Ustadz itu melupakan saya dan sebagainya gitu. Atau mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah bertahun-tahun berteman, sudah bertahun-tahun kenal, dan sudah bertahun-tahun kemana-mana bersama-sama. Tetapi berapa tahun tidak ketemu, kemudian ketemu di dalam suatu tempat yang dimana kita tidak tahu bahwa di situ kita dipertemukan oleh Allah. Mau menegur jo piye gitu, apakah mirip atau gimana gitu ya. Kalau ditegur nanti dia sombong dan sebagainya gitu. Jadi mulai muncul perasaan-perasaan yang tidak enak, muncul perasaan-perasaan nanti bagaimana ini itu dan sebagainya. Maka mulailah dari kita, tegur dulu, sapa dulu dengan assalamualaikum, kemudian tebarkan senyum kita. Itu juga bagian daripada mengobati perasaan kita, mengobati perasaan saudara kita, agar tidak suuzon kepada saudara kita, teman kita. Ya, apalagi mengerjakan kebajikan lainnya apa Bapak sekalian? Sore hari ini Bapak sekalian mungkin ada yang mau donasikan takjilan,
kemudian membantu bagaimana sampai kepada Bapak Ibu sekalian dibagi sampai habis dengan total berapa ratus takjilan. Itu juga bagian daripada kebaikan gitu. Hal-hal sepele kita anggap mungkin menjadi hal-hal itu menjadi biasa saja, tapi di hadapan Allah luar biasa. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, agar kita tidak merugi kata Allah dalam memanage waktu di hadapan Allah, insya Allah yang ketiga ini, watawasau bil haqq, maka saling menasehatilah dalam kebenaran. Yang ketiga, maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saling mengingatkanlah di antara kita dalam hal kebaikan, saling mengingatkanlah dalam kebenaran. Kalau kita memiliki ilmu walaupun kecil walaupun sedikit, tapi kita menyampaikannya, tapi kita mengajarkan kepada saudara kita, mengajak teman kita, mengajak saudara kita, mengajak anak cucu kita agar menjadi anak soleh soleha. Bagaimana bentuknya, cara mengajarnya begitu? Maka ketika kita mengetahui amal ibadah solat wajib itu adalah suatu prioritas di hadapan Allah, maka lakukan itu, kerjakan itu. Ajak saudara kita, ayo kita ramai-ramai datang ke Masjid Syuhada untuk melaksanakan solat maghrib, sekalian kita berbuka puasa. Ayo kita bersama-sama melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, ya. Ayo kita bersama-sama melakukan ibadah kepada Allah dengan berbagi, dengan melakukan sedekah, dengan melakukan infak dan lain sebagainya. Itu adalah menasehati dalam kebenaran, mengingat dalam kebenaran. Jadi Bapak sekalian, jadi kalau kita menasihati orang, ya tidak mungkin langsung bisa, gitu ya. Jadi sambungan ayat ini, watawasau bis-sabr, dan saling menasihatilah dalam kesabaran. Kepala kita, rambut kita sama hitamnya, okay? Kemudian juga kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita ketika mengingatkan bahwa ibadah salat itu adalah wajib bagi kita, apakah kita menyampaikan bahwa jelang kajian berbuka di Syuhada itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mengingatkan agar kita puasa di bulan Ramadan itu adalah mudah bagi kita untuk menyampaikannya? Tentu tidak Bapak sekalian. Karena kepala kita sama hitam, tentu berbeda-beda dalam mendapatkan hidayah dari Allah. Tentu berbeda-beda dalam menampilkan atau mendapatkan bagaimana agar dia segera beribadah kepada Allah. Tentu ada kadang penolakan, gitu ya. Untuk apalah ikut pengajian di Syuhada? Saya sudah sering pengajian tapi ya seperti itu saja, tak ada berubah, gitu ya. Untuk apalah saya melaksanakan sholat tapi saya tetap bermaksiat dan berdosa kepada Allah, gitu ya. Harus kita sadari Bapak sekalian, ketika mengajak orang, menasihati orang dalam kesabaran, tentu ada nilai pahala yang diberikan oleh Allah. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian mengajak orang langsung datang ke masjid, tentu alhamdulillah ada ibadah juga. Tetapi kalau seandainya dia tidak datang ke masjid, tidak mengerjakan sholat di Masjid Syuhada ini atau di masjid-masjid lain, juga ada nilai pahala Bapak Ibu sekalian. Jangan ada menyesal di antara kita Bapak Ibu sekalian. Sudahlah Ustaz, saya tidak mau ngajak lagi. Karena apa? Saya sudah mengajak, ayo ke masjid, ayo beramai-ramai kita melaksanakan buka bersama di masjid. Ternyata dia tidak hadir. Saya sudah kapok Ustaz, saya sudah malas dan sebagainya. Itu berarti kita tidak mendapatkan barokah dari Allah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Karena apa? Proses itulah yang mendapatkan pahala Bapak sekalian. Proses selama kita mengajak, terus mengingatkan, ayo kita tadarus Al-Quran, ayo kita melakukan amal soleh, ayo kita berinfak sedekah bersama-sama agar semuanya berjalan dengan baik dan benar. Ya, innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Ya, memang gampang Bapak. Sabar karena kita berduka cita pada hari ini dan sebagainya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah, gitu ya Bu ya. Kalau menyampaikan gampang, tapi apakah ketika dapat kepada kita musibah tersebut, apakah terdapat kedukaan tersebut kepada kita, apakah kita sabar? Apakah kita bisa dengan legowo mengingatkan atau menyampaikan itu kepada diri kita? Itu adalah proses untuk
menjalankan kesabaran dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini sebagai bentuk kesadaran kita. Ketika kita mengingatkan saudara seiman kita, menyampaikan kebaikan kepada saudara seiman kita, maka mulailah sabar kita, mulailah sabar mengikuti apa yang harus kita jalankan. Kalau kita tidak sabar, tentu kita sudah putus asa, tidak ada dapat nilai pahala, tidak mendapatkan amal soleh, tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waktu yang ada ini Allah sia-siakan, waktu yang ada ini kita disia-siakan tanpa mendapatkan apa-apa. Karena tujuan kita tadi adalah Bapak Ibu sekalian, husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan. Semuanya kita muarakan kepada Allah. Apapun yang Bapak Ibu sekalian lakukan hari ini, muaranya kepada Allah. Bukan untuk dipuja-puji, bukan untuk dibangga-banggakan gitu ya, bahwa saya ikut pengajian di Suhada gini gitu ya, agar dipuji ya, luar biasa ya. Nah, itu maka nanti nilai pahalanya berkurang Bapak Ibu sekalian, atau membicarakan nilai-nilai pahala lain gitu. Saya sudah bersedekah dengan mengadakan buka bersama. Saya sudah bersedekah bagaimana kegiatan Ramadan ini berjalan lancar di Suhada gitu ya. Maka nilai pahalanya berkurang. Kemudian kita ketika nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhanku, inilah amal ibadahku yang selama ini di dunia saya lakukan gitu. Ketika dari akhirat Bu, ini bicaranya. Bahwa saya melakukan bagaimana agar ibadah saya banyak, zakat saya, sedekah saya, infak saya banyak, sholat saya juga saya lakukan di masjid gitu. Ternyata ketika sudah di hadapan Allah semuanya 0,0, tidak ada kita bawa apapun, karena kita ingin dipuja-puji tadi, kita ingin ria dan sebagainya, kita ingin dilihat pandang orang bahwa kita luar biasa. Maka penyesalanlah yang ada. Ternyata hidup kita sia-sia selama ini. Maka Ibu Bapak sekalian rahimakumullah, mulailah manajemen waktu kita, mulailah perbaiki list-list kehidupan kita. Jangan sampai list kehidupan duniawi kita lebih baik daripada list kehidupan akhirat kita. Okay? Kejarlah akhirat maka dunia akan ikut, tapi kejarlah dunia maka dunia akhirat tidak akan mengikut sama sekali. Ya, karena Bapak sekalian rahimakumullah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepadaku kata Allah, maka akan kumudahkan urusannya. Oke? Ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka akan dimudahkan segala urusan kita, aktivitas kita. Kita harus meyakini Bapak sekalian. Dalam Quran surah At-Tolaq ayat 2 ini menyampaikan, ketika Bapak sekalian beribadah kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan kita. Ketika Ibu sekalian bersedekah, infak kepada Allah atas izin Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Ya, harus kita yakini, karena kita sebelum lahir Allah sudah memberikan jatah kepada kita. Rezeki kita sudah ada MOU dengan Allah ya Bapak sekalian. Ya, jangan enggak usah khawatir dengan rezeki kita. Sampai hari ini kita masih sehat gitu ya, masih sehat bugar gitu, masih bisa bertemu dan lain sebagainya dan ibadah kepada Allah. Kemudian terkait jodoh kita juga sudah ditentukan oleh Allah. Ada MOU sebelum kita lahir. Kemudian meninggal dunia kita Bapak sekalian, sudah ada MOU kapan kita meninggal dunia, di jam berapa, di tanggal berapa, di hari mana dan di mana. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Tinggal kita menjalankan ini semua. Tetapi apa? Harus ada namanya ikhtiar. Harus ada namanya usaha. Harus ada namanya perjuangan. Kalau hanya itu saja, mungkin kita tidak bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Maka kita sambung dalam hal ini agar kita memiliki mukmin atau menjadi mukmin yang kuat dalam kehidupan ini Bapak sekalian. Ada 4 pilar yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa pilar yang harus ada pada diri kita adalah kuwatul iman. Apa namanya Bapak sekalian? Kuwatul iman, kekuatan iman. Kekuatan iman ini setidaknya Bapak Ibu sekalian sudah miliki hari ini. Mengapa demikian kami sampaikan? Karena Bapak Ibu sekalian adalah pilihan Allah yang bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan fokus mengikuti kajian pada sore hari ini. Itu adalah kekuatan keimanan Bapak Ibu sekalian. Ya, kekuatan keimanan, keyakinan bahwa ketika saya ikut pengajian pada sore hari ini ada nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat-malaikat mencatat.
nama si anu, si pulan mengikuti kajian di Masjid Syuhada jam ini yang isi Ustaz Hengki dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu juga kekuatan keimanan. Kemudian kekuatan keimanan apalagi Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi, ya, yang terjadi hari ini itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada sore hari ini mungkin kalau bukan izin Allah Bapak Ibu, bukan saya yang akan mengisi, karena saya adalah pengganti pada sore hari ini. Karena ustadznya tidak bisa, saya ganti. Itu karena izin Allah. Saya tidak mungkin masalah tidak usah lah gitu, atau saya menolak atau dan sebagainya, karena panitia memanggil saya siap gitu. Maka hari ini kita bisa bertemu wasilan tatap muka, ini adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian segala sesuatunya atas kehendak Allah. Apapun masalahnya, apapun ujiannya, jangan jadikan itu menjadi masalah bagi kita. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang berjalan ke masjid ini, itu atas kehendak Allah. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada pakai mobil kendaraan, ternyata di jalan bocor dan sebagainya, itu atas kehendak Allah. Jangan kita anggap itu adalah wah ini piye, suuzon kepada Allah. Ya Allah, saya ini hari ini sore ini di Syuhada mengadakan pengajian jelang buka, tapi mengapa dikasih cobaan seperti ini? Nah, itu jangan. Itu nanti mengurangi nilai pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian yang akan mengangkat derajat kita. Apakah hamba ini ketika saya uji dia tidak bisa datang ke masjid Syuhada, apakah ada perjuangan untuk datang ke masjid? Apakah saya beri kebocoran atau sebagainya itu menghalangkan dia datang ke masjid Syuhada? Ternyata tidak. Bapak Ibu sekalian berjuang dengan sekuat tenaga. Sebelum asar sudah siap untuk menjalankan jelang berbuka kajian ini pada sore hari ini. Ternyata alhamdulillah kita hadir dan bertemu di ruang utama Masjid Syuhada ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, terkait hal yang kedua, pilar yang harus kita pegang, yang harus kita tambah atau kuatkan agar kita ini menjadi kuat dimanapun kita berada. Maka pilar ini harus kita tambah dengan kuwatul ilmi. Apa Bu? Menambah pilar yang kedua ini adalah kekuatan ilmu. Mengapa demikian kami sampaikan? Kalau Bapak Ibu sekalian memiliki ilmu pengetahuan tidak mudah dibodoh-bodohi. Bapak Ibu sekalian kalau sudah memiliki ilmu maka akan tahu mana yang prioritas dan mana yang tidak, mana yang amal soleh, mana yang tidak, mana yang terpuji, mana yang tercela, mana yang layak saya jalankan dan mana yang layak saya tinggalkan. Itu yang namanya orang berilmu. Oke? Apalagi ketika kita berilmu Bapak Ibu sekalian tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Tidak usahlah hadir ke Masjid Syuhada, nanti tidak ada dapat takjilan. Itu goda-godaan itu ya. Ternyata Bapak Ibu sekalian lebih cerdas. Di sosial media melihat ternyata ada menyiapkan di Syuhada 100 takjilan. Kemudian juga alhamdulillah pengajiannya juga ramai dan sebagainya. Itu kekuatan ilmu Bapak sekalian. Jadi tidak hanya mendengarkan orang, ternyata orang tersebut ingin menjerumuskan kita kepada hal yang tidak baik. Ternyata orang tersebut agar kita tidak ikut ibadah kepada Allah. Jadi berhati-hatilah dengan manusia yang sering merusak nilai ibadah kita. Oke. Kemudian dalam ilmu ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kami sampaikan juga bahwa bagi orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Oke. Kita lihat dalam Quran surah Al-Majadilah ayat 11 Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan akan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Nah, ini dalam Mujadilah ayat 11 Bapak sekalian. Bahwa Allah akan mengangkat orang beriman, setidaknya mengangkat bagaimana dia memiliki pondasi keimanan yang kuat dalam kehidupan ini. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah hancur lebur. Bahkan ketika diberi ujian cobaan dia berbangga diri. Ternyata Allah memilih saya. Ujian ini, cobaan ini hanyalah saya yang bisa menyelesaikannya. Itu kalau sudah kekuatan iman Bapak Ibu. Kemudian dalam ayat ini bahwa Allah menyatakan dan akan mengangkat orang-orang berilmu beberapa derajat. Setidaknya orang berilmu Bapak Ibu sekalian tidak mudah tergoyahkan oleh apapun.
dan setidaknya dia memiliki posisi yang baik. Apalagi di Yogyakarta kita ketahui sekalian ya, bahwa banyak orang merantau ke Jogja untuk menimba ilmu. Banyak orang ke Yogyakarta untuk menambah ilmu pengetahuan. Untuk apa? Yang pertama setidaknya untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ingin menimba ilmu agar ilmu tersebut bisa kita tularkan kepada anak cucu kita. Karena apa Bapak sekalian? Kalau kita memiliki ilmu jangan ditahan-tahan ya. Cukuplah saya aja yang pintar. Cukuplah saya sebagai dosen saja yang pintar. Cukuplah saya guru fisika yang ahli di bidang matematika, ahli di fisika gitu ya. Tidak usah dibagi-bagi. Nah, maka kalau seandainya itu tidak dibagi-bagi, dia akan membusuk tidak berguna dan tak bermanfaat. Dan di akhirat tak ada guna-gunanya. Ya. Maka kalau kita memiliki ilmu silahkan tebarkan sama siapapun. Kita memiliki ilmu agama Islam, alhamdulillah, jadi jariah bagi kita. Kita memiliki ilmu pengetahuan terkait Al-Quran, sampaikan, ajarkan, walaupun terkait dengan panjang pendek saja, tidak apa-apa. Atau lebih singkatnya terkait dengan makharijul huruf, cara membaca yang baik dan benar. Apalagi? Nah, kemudian seterusnya kalau kita memiliki ilmu pengetahuan umum, ya silahkan kita ajarkan. Pak Ustadz, palingnya nanti kalau yang mengajarkan ilmu agama Islam yang mendapatkan pahala, yang mengajarkan Al-Quran yang mendapatkan pahala. Sedangkan kami yang ilmu pengetahuan umum ini tidak mungkin, karena ini adalah ilmu dunia gitu ya. Sama saja Bapak sekalian, apapun nama ilmunya, bidang ilmunya, jurusannya sama saja. Asal Bapak Ibu sekalian memberikan ilmu tersebut, diajarkan dengan ikhlas lillah karena Allah Ta'ala tanpa ada paksaan apapun, maka ada nilai pahala. Jariahnya akan mengalir terus, baik kita saat kita hidup di dunia ini, pahalanya maksud Ibu, dan juga ketika kita sudah wafat meninggal dunia. Mulailah anak didik kita mengajarkan kepada cucunya, mulailah anak didik kita dari cucunya mengajarkan kepada bawahnya lagi, maka mengalir terus nilai pahalanya hingga kita nantinya menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, jadi setidaknya kuatkan keilmuan kita. Apapun itu, ilmu apapun kita pelajari, karena belajar itu hingga akhir hayat kehidupan kita, hingga mata kita menutup. Ya. Jadi Bapak sekalian rahimakumullah, kuatkan ilmu kita, semoga Allah mengangkat derajat kita. Kemudian sedikit al-kisah Bapak sekalian, dalam kitab Rijal Haula Rasul, bahwa dalam suatu majelis sahabat yang bernama Abu Darda, beliau meneteskan air mata dan juga beliau menangis terseduh-seduh. Ya. Kemudian saat itu sahabat lain melihat Abu Darda, wahai Abu Darda, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau meneteskan air mata padahal engkau adalah hamba yang alim, padahal engkau adalah yang berilmu pengetahuan tinggi daripada kami, bahkan engkau adalah alim ulama yang dimana kami tinggikan derajatnya. Apa jawaban dari Abu Darda? Saya menangis ini, saya meneteskan air mata ini adalah aku takut kelak di akhirat saya mempertanggungjawabkan ilmu saya sudah bermanfaat untuk orang apa belum. Okay. Kemudian aku juga meneteskan air mata ini, apakah aku sudah betul-betul mengamalkan ilmu pengetahuan ini untuk orang lain.